Ternyata Permadi akhirnya mendukung Prabowo dan Ade Armando akhirnya masuk partai. Kami berpisah dengan mereka pada persimpangan ini. Lalu dengan marah saya bilang ke orang-orang yang datang menemui saya malam-malam itu, kalau dibilang tegak lurus pada Jokowi, saya ini tegak lurus pada Jokowi. Saya melaksanakan perintah Jokowi untuk mengawal Ganjar Pranowo. Lalu kalian siapa bawa-bawa nama Bapak Presiden? Begini aja deh, kalau kalian memang orangnya Presiden, temukan saya lagi dengan beliau, biar saya tanya langsung apakah perintah masih berlaku atau sudah berubah sekarang. Kalau berubah, biar beliau Pak Presiden yang langsung ngomong di depan saya. Orang-orang itu pun pulang dengan tangan hampa, gak berhasil membujuk saya untuk mendukung Prabowo. Dan disitulah saya mulai curiga. Lalu saya mulai buka Twitter dan men-tweet, ada kuda Troya di istana. Tweet itu langsung heboh karena saya dianggap merusak nama istana dengan kecurigaan yang tidak terbukti. Dan pelan-pelan kuda Troya itu masuk semakin dalam dan mulai memecah belah pendukung Jokowi. Dengan membawa nama besar Jokowi, Prabowo mulai naik surveinya melewati Anies Baswedan. Beberapa pendukung garis keras Jokowi di Pilpres 2019 mulai dirangkul dan dibawa ke sarangnya. Keributan mulai terjadi dan Prabowo mendapatkan keuntungan dari semua itu. Semakin ke sini, semakin ke sana. Ketika Ganjar Pranowo resmi jadi calon presiden dari PDI Perjuangan, Prabowo kemudian merapat ke keluarga Jokowi. Kabarnya, Prabowo melamar Gibran jadi calon wakil presidennya, tetapi ditolak berkali-kali oleh Jokowi. Tapi kelihatannya Prabowo nggak nyerah. Dia terus memasangkan dirinya dengan Gibran lewat baliho-baliho, lewat pertemuan-pertemuan, lewat pembentukan simpul relawan untuk merebut hati bapaknya Gibran dengan membukakan jalan selebar-lebarnya supaya Jokowi dan Gibran nggak bisa lagi menolak keinginan mereka. Lalu bagaimana posisi Jokowi nanti sesudah Prabowo jadi presiden misalnya? Ya jelas sangat lemah. Jokowi ketika tidak lagi jadi presiden, itu dia bukan lagi seorang Superman. Dia akan jadi manusia biasa yang kekuatannya dipreteli. Orang-orang yang dulu menjilat dia akan menjilat penguasa baru nantinya. Jokowi akan ditinggalkan sendiri karena dia sudah tidak lagi berkuasa. Dan ini juga akan berdampak pada Gibran. Gibran yang sekarang kelihatan percaya diri karena bapaknya presiden, nanti akan dilemahkan karena dia dianggap ancaman 5 tahun ke depan. Memangnya Prabowo ketika sudah duduk jadi presiden mau serahkan kekuasaan itu pada orang lain? Nehi, tidak akan. Kekuasaan itu manis kawan dan sulit melepas diri jika sudah terjerat di dalamnya, mabuk dan lupa diri. Orang-orang yang dianggap ancaman sudah pasti akan disingkirkan. Kursi-kursi yang dulu diisi oleh orang-orang Jokowi akan diisi oleh orang-orangnya Prabowo. Dan sejarah raja-raja sudah mengabarkan sifat manusia seperti itu, bahwa pengkhianatan pasti akan berbuah pengkhianatan juga. Karena itulah saya sangat menyesalkan kenapa sih Jokowi meninggalkan teman-teman terbaiknya yang mengawalnya sampai 9 tahun berkuasa hanya karena dia ingin terus berkuasa. Jokowi sekarang punya teman baru yang bisa jadi ancaman buat dirinya ketika dia tidak lagi berkuasa. Dan saya percaya ini akan terjadi ketika Prabowo berkuasa nanti. Jokowi lah yang pertama akan merasakan dampak buruknya karena dia sebenarnya adalah ancaman terbesar Prabowo di kekuasaan nantinya. Saya nggak membenci Jokowi. Sejak lama saya sudah kasih peringatan baik yang halus maupun yang paling keras sekalipun. Tapi gimana lagi, Jokowi sudah tidak mau lagi mendengar. Dan nasi sudah menjadi bubur. Jokowi sekarang dalam situasi yang terjepit. Dia menang, maka Prabowo akan jadi ancaman. Dia kalah, maka sanksi keras sosial masyarakat akan menimpanya karena Jokowi dianggap menghalalkan segala cara untuk terus berkuasa. Kasihan Jokowi, kasihan bangsaku ini diadu terus hanya karena seorang ayah terlalu sayang kepada anaknya. Kita seruput dulu kopinya kawan.
gaspol. Bahkan kabar terbaru, beberapa elit partai yang kemarin dekat sama Jokowi, sekarang sudah pada merapat ke Prabowo. Ya, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Apa yang disampaikan oleh Bung Denny Siregar adalah penyampaian yang luar biasa dan menjadi sebuah pemahaman baru kepada kita bersama. Jelas tadi disampaikan bahwa ada pertemuan para pegiat media sosial, dipanggil ada beberapa orang teman-teman dan rekan-rekan Bung Denny Siregar yang memang selama ini menjadi garda terdepan untuk membela Pak Jokowi di 2014 sampai 2019 dan sampai saat ini ada yang tetap berpihak dan mendukung apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, dan ada sebagian daripada mereka memilih untuk tidak mendukung karena mungkin ada hal-hal lain yang memang membuat mereka harus mengkritik hari ini dengan sangat keras dan tajam. Nah, tentu memang ketika kita cinta terhadap seseorang, kalau seseorang itu menyimpang maka kita tidak harus mendukungnya juga, tapi mengkritik dan berpendapat bahwa itu tidak seharusnya Anda lakukan, kurang lebih seperti itu. Nah, lalu kemudian beberapa hal juga disampaikan tadi. Bung Deddy Siregar sempat membuat tweet di Twitter, ada kuda Troya di istana dan seterusnya, macam-macam tadi hal-hal yang disampaikan oleh beliau. Ya, bagaimana konsisten bagi orang-orang yang memang layak untuk didukung gitu ya. Kalau layak didukung ya kita dukung, ya kalau tidak ya tidak kita dukung gitu ya. Nah, seperti sampaikan Bung Denny Siregar tadi, ya kalau dilihat dari tegak lurus pada Jokowi, justru dirinya yang tegak lurus pada Jokowi. Nah, sebelumnya Pak Jokowi menginformasikan kepada mereka bahwa mengkawal Ganjar minimal di angka 50%, selebihnya nanti saya, atau di 20%, 30%, dan selebihnya nanti saya yang ngurus. Mungkin kurang lebih seperti itu percakapan itu di istana ya. Diurus artinya Pak Jokowi nanti yang ngatur gitu ya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, jelas kita tahu memang Pak Jokowi ini kan kader PD Perjuangan, teman-teman ya, dan juga beberapa saat lalu ya Pak Jokowi juga sempat memberikan kode-kode bahwa pilih pemimpin yang rambutnya putih dan seterusnya macam-macam lah kode-kode pada saat itu. Tapi yang kita lihat berbeda gitu ya. Pak Prabowo meminang Gibran sebagai wakilnya. Jadi mau nggak mau ya Pak Jokowi sebagai bapak ya dukung anaknya juga gitu ya. Nah, saya lihat dari Darwin Damis ya. Terus terang aku pribadi Denny Siregar berkelas, konsisten serta loyal pada Partai PD Perjuangan. Begitu anaknya digiring jadi wapres membuat saya tidak simpati dengan keluarga Jokowi. Orang-orang Jokowi emang harus disingkirkan karena mereka menjabat banyak pengkhianat bangsa. Banyak oknum pejabat di kepemimpinan Jokowi yang berlomba-lomba korupsi yang sangat merugikan rakyat NKRI. Rakyat NKRI banyak yang menderita akibat ulah para oknum pejabat yang korupsi. Ya, di era Jokowi memang banyak sekali mafia ya, banyak sekali koruptor ya. Bahkan yang terindikasi korupsi sekalipun sulit untuk ditangani gitu ya. Kalau dekat dengan Pak Jokowinya. Kalau nggak dekat ya langsung diproses tuh. Oke, Bang Denny, Anda juga harus bertanggung jawab dan harus menyuarakan kebenaran untuk membuka borok Jokowi, karena Anda dulu telah mendukung Jokowi, sang koruptor tingkat dunia. Sambil nonton minum kopi ya. Buktinya kursi-kursi menteri masih banyak diisi oleh orang-orang yang mulia. Dengan cerita Denny sekarang menjadi terang benderang apa yang terjadi dalam pemerintahan Jokowi. Ternyata benar bahwa kelompok Denny ini memang dipelihara oleh rezim Jokowi yang biasa disebut Bajar RP. Mereka sangat membela Jokowi dari para pengkritik Jokowi. Kok pemerintah bisa dibantu oleh para preman media sosial? Pantaslah kacau balau negara ini. Kau juga ikut makan uang haram
dari Mulyono bang. Kena Pak Mul itu masuk toko terkorup di dunia. Oke, ada profesor yang melarang orang-orang bertamu ke rumah orang yang dibencinya. Padahal itu rumahnya sendiri, bukannya istana. Apalagi kalau terima tamunya di istana pasti banyak pembenci yang makin nyinyir. Seruput kopi basinya dulu deh supaya waras. Saya juga sangat kecewa dengan saudara Jokowi terpilih jika benar hartanya ada sejumlah 1.600 triliun. Sekarang Denny baru kowar-kowar tentang Mulyono. Kemarin lo ngapain aja, bahkan sempat sebagai pemuja Mulyono. 10 tahun belum cukup, kekuasaan terlalu nikmat. Ya kekuasaan itu memang nikmat teman-teman, apalagi lama sekali kita berkuasa tiba-tiba berhenti ya. Kayak gimana gitu ya. Postingan-postingan negatif terhadap Jokowi sebenarnya hampir percuma karena komunis itu pada dasarnya kulturnya adalah menghalalkan segala cara, tidak pedulikan dengan berbagai pendapat. Ini video lama ya, hasil sebelum Pilpres. Ya kayaknya ya. Tadi juga saya agak-agak ini video lama atau enggak sih ya? Kayaknya kalau saya dengar tadi juga memang video lama teman-teman ya, tapi it's okay lah, ini menjadi sebuah evaluasi kepada kita untuk perbaikan ke depan. Kita juga perlu mengetahui informasi-informasi di balik lika-liku politik ini ya. Buzzer bayaran PDIP vs buzzer Jokowi si penerima penghargaan dari OCCRP. Persetan dengan Deddy Siregar. Kalaulah tidak Jokowi jadi presiden, tidak akan ada oligarki bikin keributan rakyat seantero NKRI. Denny Siregar dulu belajar Jokowi kan, tapi sekarang jadi pembenci Jokowi. Bravo Bang Denny Siregar, salam waras NKRI. Kapan Mulyono diadili? Ini banyak juga nih yang menyampaikan ini ya. Padahal rakyat nggak ada yang kecewa sama Jokowi. Dimanapun Jokowi berkunjung ke daerah-daerah, beliau selalu disambut hangat oleh masyarakat. Dimana Jokowi ditolak? Kan nggak pernah. Termasuk saya yang dihianati Jokowi, jadi berbalik arah inginnya Jokowi segera diadili. Kamu dihianati apanya? Ya ini macam-macam lah sebetulnya pendapat komentar teman-teman kita ini. Tapi sebetulnya memang ya setiap pemimpin ya ada plus minusnya juga teman-teman gitu ya. Ya nggak ada pemimpin yang sempurna lah. Ya sesempurnanya manusia kayaknya nggak ada. Yang sempurna itu ya merek rokok ya. Ada tuh sempurna, yang A-nya sempurna juga tuh. Ya itu hanya yang sempurna yang saya lihat. Ya kecuali terlepas tidak manusia gitu ya. Mungkin Tuhan ya sempurna, mungkin para nabi ya sempurna. Kalau manusia saya rasa sejauh ini belum ada yang sempurna ya. Bahkan satu pun kayaknya nggak ada manusia yang sempurna kecuali nabi ya, Tuhan semuanya gitu ya. Ini kalau manusia sempurna kita curiga juga, ini Tuhan malaikat atau apa nih? Karena memang manusia punya keterbatasan ya, punya keterbatasan. Sepintar-pintarnya, sejeniusnya orang manusia pasti ada kelemahannya ya. Tapi ini menjadi landasan bagi kita bagaimana kita melihat track record pemerintahan Pak Jokowi dan perilaku politiknya, dan sehingga kita nanti punya harapan baru kepada Pak Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia yang menjalankan fungsinya sebagai pemerintah, sebagai pemimpin, agar bagaimana hal-hal persoalan-persoalan yang sebelumnya diwariskan oleh Pak Jokowi itu bisa diselesaikan dan dituntaskan, dibenahi, dievaluasi, dan diperbaiki. Itu sih harapan kita ke depan, dan kita dukung pemerintahan ini untuk membuat Indonesia lebih sejahtera, lebih maju, dan bisa menuju Indonesia Emas tahun 2045 sesuai harapan dan cita-cita bangsa kita. Itu saja, sekali lagi saya mengucapkan salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.